Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Puspitasari dari kelas 11 MIA akan membahas tentang pengaruh COVID-19 terhadap pendidikan. Di Indonesia, pemerintah telah membuat surat edaran untuk menghimbau para siswa atau siswi untuk melaksanakan belajar dari rumah atau daring. Menurut saya, dalam pembelajaran daring ini memuat dua sisi, yakni sisi kekurangan dan sisi kelebihan. Di sisi kekurangan ini, menurut saya, pengaruh COVID-19 pada pembelajaran daring banyak terjadi faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas dalam belajar. Faktor-faktor tersebut antara lain: yang pertama, keterbatasan jaringan internet. Banyak sekali daerah di Indonesia yang masih jauh dari jangkauan sinyal seluler. Ya mungkin karena letak daerah mereka yang di pedalaman, ya tentunya pasti jauh dari perkotaan. Tidak semua sekolah sudah terkoneksi jaringan internet, sehingga guru-guru pun dalam kesehariannya belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Yang kedua, biaya. Dalam pembelajaran daring ini, masalah kuota itu paling sering dipermasalahkan bagi guru dan siswa. Karena banyaknya pengeluaran biaya itu hanya untuk membeli kuota. Ya, jadi ya kebutuhannya untuk biar ekonomi itu ya kita sisihkan untuk membeli kuota. Pasti itu sering terjadi. Dan yang ketiga, keterbatasan sarana dan prasarana. Banyak para orang tua yang tidak mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Ya, itu tadi, karena keterbatasan ekonomi. Dan yang keempat, penguasaan teknologi yang masih rendah. Banyak sekali kalangan sekolah yang pembelajarannya tidak menggunakan ponsel atau komunikasi dalam pembelajarannya di sekolah, sehingga para siswa merasa sedikit bingung menggunakan aplikasi belajar yang saat ini kita gunakan, seperti Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bahas sisi kelebihannya. Di sisi kelebihan tersebut ini ada banyak juga kok beberapa faktor yang bisa kita ambil dari pembelajaran daring ini. Yang pertama, kemandirian dalam belajar. Nah, ini kita nih disuruh mandiri nih sama guru kita nih. Banyak tuh guru-guru tuh menyuruh kita untuk berpola pikir sendiri tanpa bergantung pada guru terus. Nah, kita tuh disuruh belajar mandiri, biar ya mandiri dalam tugas, mandiri dalam berpikir. Jadi ya kita bisa mengerjakannya sebaik mungkin gitu. Jadinya kita tuh tanpa bergantung kepada guru gitu kan. Jadi ya belajar mandiri itu bagus, ya guru juga nyuruhnya gitu, maksudnya belajar daring ini nih biar kita bisa mandiri. Nah, yang kedua, kedisiplinan. Banyak juga guru yang memberikan kayak misalnya daftar absensi. Nah, di daftar absensi itu kita dapat mengisinya dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, kalau kita terlambat, otomatis pasti kita alpa dong, ya kan? Nah, di guru ini menyuruh kita untuk disiplin dalam waktu. Kalau misalnya gurunya ini udah mengeluarkan daftar hadir, nah kita tuh disuruh ngisi secepat mungkin karena kita tidak agar guru tidak muridnya itu terlambat gitu. Nah, jadi ya itu menurut kedisiplinan menurut saya sendiri. Nah, yang nomor 3, tanggung jawab. Guru juga sering memberikan tugas kepada kita-kita. Nah, tujuannya
agar kita bisa bertanggung jawab, belajar, mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru untuk kita. Nah, guru itu biasanya tuh kadang memberikan tugas tuh langsung habis materi tuh ya. Habis materi memberikan tugas. Nah, tugas itu untuk bertujuan kita apakah kita bisa bertanggung jawab atau tidak. Kalian pasti bertanggung jawab dong, ya kan? Nah, yang keempat, munculnya kreativitas. Ini paling bagus banget sih menurut saya ya. Di belajar daring ini nih kita tuh jadi ya pas COVID ya kan. Pas COVID ini kita belajar daring nih. Nah, di sini banyak sekali siswa-siswa muncul ide baru, muncul kreativitas ya kan. Ya seperti misalnya nih, kan sekarang kayak harga masker, harga hand sanitizer itu kan mahal tuh ya. Jadi ya kita bisa memanfaatkannya dari bahan alam. Seperti misalnya membuat hand sanitizer nih. Hand sanitizer tuh banyak loh, bisa dibuat dari lidah buaya, bisa dibuat dari daun sirih, bisa dibuat dari kemangi juga. Jadi ya kita ambil sari-sarinya, kita kumpulkan, baru tuh kita pakai. Jadi ya nggak perlu lagi kita beli hand sanitizer yang berbahan obat itu yang di apotek-apotek. Kalau misalnya kalian nggak mampu ya misalnya, jadi ya kita bisa buat sendiri dari bahan alami. Terus buat kayak misalnya masker tuh, biasanya kan masker itu sekali pakai harus dibuang kan, karena tidak higienis lagi tuh kita pakai. Nah, jadi masker itu bisa, jadi anak-anak itu banyak, maksudnya siswa-siswa banyak yang membuat masker yang bisa dicuci ulang. Nah, itu bagus juga tuh. Jadi itu kita nggak perlu lagi membeli masker, buang, membeli masker, buang. Nah, itu biasanya kan jadi boros kan. Jadi ya kita bisa membuat masker yang bisa dicuci ulang tanpa harus membuang masker tersebut. Nah, itu tuh bagus banget loh menurut saya ya. Jadi muncul kreativitas tersendiri gitu semenjak adanya COVID ini, jadi lebih baik sih. Tapi ya kita juga sedih sih karena pembelajar daring ini kita tidak bisa bertemu, tidak bisa belajar bareng-bareng bersama-sama kayak seperti biasanya. Tapi ya saya sendiri sedih juga sih sebenarnya ya, nggak belajar daring, nggak belajar bareng gitu sama teman-teman di sekolah itu. Tapi ya harus gimana, biar kita kan harus menjaga tuh ya, menurut protokol kesehatan kita harus jaga jarak gitu kan. Jadinya ya kita belajar dari sini aja ya sama-sama. Terus mungkin sudah sampai situ aja ya. Jadi kesimpulannya itu di di pembelajaran daring itu banyak para siswa jadi melek sama teknologi. Nah, jadi melek sama teknologi itu tuh banyak siswa yang misalnya nggak tahu teknologi zaman sekarang tuh. Sekarang kan canggih-canggih tuh. Teknologi zaman sekarang tuh jadi lebih berkembang, lebih bagus. Jadi itu kita disuruh belajar sih sebenarnya. Jadi ya biar bisa mengenal teknologi yang sekarang itu gitu sih. Terus di pendidikan ini menjadi lebih kreatif. Nah, yang saya sebutkan tadi itu mengumpulkan ide-ide baru untuk membuat yang hal-hal baru yang lebih bagus gitu kan. Terus dapat juga mengkondisikan senyaman mungkin tanpa aturan yang formal. Nah, itu juga ya. Jadi pokoknya saya di sini cuman bisa memberikan penjelasan sampai dengan situ saja. Jika ada yang bisa ditambahkan, silahkan. Tapi saya pribadi hanya bisa sampai di sini saja. Saya minta maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan atau yang salah saya sebutkan. Pribadi saya minta maaf ya sebesar-besarnya. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.